lawan 01 dan 03 itu bukan 02, tapi adalah negara. Jadi ini yang menjadi persoalan sejak awal, sehingga menyebabkan lapangan ini menjadi tidak datar. Sejak awal kalau tadi kita melihat ya, terakhir misalnya tiba-tiba kabinet membahas tentang bagaimana program makan siang gratis untuk 2025 nanti. Ini seakan-akan Pilpres ini sudah selesai, bahwa negara sudah tahu siapa pemenangnya, padahal KPU belum mengumumkan itu. Dan kalau kita ambil ke belakang ya, apa yang dilakukan ya, kita melihat ya, saya selalu mengatakan kenapa sih isu hak angket ini muncul. Sebelum KPU memutuskan, maka ada 3 hal. Saya kira saya ingin mempertajam tadi yang disampaikan dan kemudian memberikan beberapa klarifikasi terhadap Bang Maman. Yang pertama adalah sejak awal, kenapa saya katakan bahwa lapangan menjadi tidak datar sehingga ada miring. Sehingga kalau lapangan itu miring, kami ini yang di 01 untuk bisa menggolkan itu lebih berat. Untuk bisa menggolkan 1-0 itu lebih berat dibandingkan, mohon maaf, misalnya 02 karena lapangannya lebih menguntungkan yang bersangkutan, karena di situ ada upaya negara untuk mengintervensi, untuk memberikan dukungan, maka mudah bola itu menggelinding dan bisa masuk ke 01 dan 03. Apa contohnya? Menurut saya intervensi negara di situ yang selalu Mas Ep katakan bahwa ini harus lawan Pak Jokowi. Tolong yang Anda maksud negara itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Supaya konkret aja. Gitu. Baik. Coba kalau negara termasuk Anda juga, Anda kan di DPR. Oke. Baik. Jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Ya, sejak awal misalnya saya katakan bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus dengan merubah undang-undang. Dan kemudian MK-nya, kepala MK-nya diberhentikan oleh keputusan MK. Dan setelah itu diperkuat oleh DKPP. DKPP mengatakan bahwa pelanggaran terhadap KPU. Bisa dibayangkan, untuk 1 orang ini saja, MK-nya melakukan pelanggaran, ketua MK-nya, kemudian KPU-nya, ketua dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. Jadi saya katakan intervensi ini terlalu terang benderang. Karena bukan orang sembarangan yang menjadi calon ini. Maka saya katakan sejak awal, pertama adalah bagaimana politisasi hukum ketika kita melawan kepala negara, kepala pemerintahan, maka tidak hanya itu saja. Maka saya katakan coba kita lihat bagaimana suara itu didapatkan, kita entah siapa yang menang, tetapi kita melihat bansos yang sangat luar biasa menjelang pemilu. Saya akan jawab. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino. Saya pelajari ini El Nino. El Nino itu kalau dibandingkan dengan 2023, 2024 saat ini, maka harus saya katakan lebih panjang, lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu. El Nino itu. Tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa bansosnya tidak sebesar saat ini. Jadi saya terlalu mengatakan bahwa ini normal atau tidak. Ketika mohon maaf teman-teman 02, negara selalu mengatakan ini karena El Nino dan sebagainya. Maka saya membandingkan data, saya tanya teman di BMKG. Saya tanya teman di Badan Anggaran, apakah ini wajar atau tidak? Sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik. Yaitu survei LSI, tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo Gibran. Nyaris 70%. Jadi itu berkah. Kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan. Kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga.
Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, kok ada kesamaan dengan di dapil saya. Di Jabar 7, pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma. Betul, saya kaget juga 300.000. Kok loh nilainya kok sama dengan di dapil saya? Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin saya mohon harus katakan ya. Ketika kasus MK ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. Sebelum MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan, karena menurut data yang ada di Kemensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya, ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya. Barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang nerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini. Ini saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu. Jawaban-jawaban, kekhawatiran itu. Benar nggak bansos ini dipolitisasi? Benar nggak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak? Saat ini ketika KPU membiarkan cawapresnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU, bisa dibenarkan atau tidak? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab.